Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Ya, kami akan melanjutkan pembahasan mengenai part 2, mengenai sistem gerak benda. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan silakan tulis di kolom komentar apabila ada yang ingin ditanyakan. Oke, kita lanjut pembahasan soal nomor 9. Sebuah benda pada awalnya bergerak dengan kelajuan 2 meter per sekon. Berarti ini apa ini? Kelajuan awalnya atau nilai dari V0-nya. Berapa V0-nya? Iya, 2 meter per sekon. Kemudian mengalami percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Berarti apanya ini? Acceleration-nya, A-nya. Ya, nilai A 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian kelajuan gerak benda pada sekon kelima atau pada detik kelima, pada T5 ya. Berarti V ketika T-nya 5 detik ya, dimana T-nya itu adalah 5 sekon. Oke, sekarang kita akan jawab. Apa ini? Kalau seperti ini berarti dia mengalami apa? GL BB ya, karena dia kecepatannya berubah beraturan. Maka kita gunakan rumus atau persamaan, yaitu A sama dengan delta V dibagi delta T. Oke, delta V ini adalah V akhir ya, VT kurangi V0 dikurangi delta V selisihnya. Ya, VT-nya berapa VT-nya? V akhirnya kita tanyakan ya. A-nya berapa nilai A? 2. Ya, di sini kita masukkan A ya. Kemudian V0-nya berapa? V awalnya 2 meter per sekon dibagi dengan delta T. Selisih waktu yang kita cari di sini berapa detik? 5 detik. Berarti kita tuliskan 5. Ya. Sekarang kita hitung. Kita kalikan. 5 kali 2? 5 kali 2? 10. Oke, sama dengan VT dikurangi 2. Kita pindah ruas ya. Minus 2-nya kita pindahkan ruas karena VT-nya sudah tidak min. Ya, berarti nilai VT sama dengan 10 di enggak kelihatan ya. 10 ditambah 2 ya, karena min pindah ruas jadi plus. Maka nilai VT-nya adalah 12 meter per sekon ya. Jadi ini adalah rumus yang digunakan di GLBB, baik dipercepat maupun diperlambat. Nah, nanti kalau misalkan dia diperlambat gimana tandanya? Ya, kalau diperlambat berarti VT itu lebih kecil daripada V0. Atau bisa kita katakan nilai A itu akan bernilai negatif ya. Jadi nanti hasilnya min berapa A-nya. Seperti itu. Itu pembahasan nomor 9. Sekarang kita lanjutkan pembahasan nomor selanjutnya, nomor 10. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya ya. Kelajuan awal sebuah mobil 20 meter per sekon. Kemudian mobil direm agar berhenti. Ya, di sini ada kata kunci berhenti. Mobil memerlukan waktu 10 sekon untuk berhenti ya, tentunya ya, butuh 10 sekon. Mobil tersebut mengalami perlambatan sebesar. Nah, di sini kata kuncinya adalah perlambatan. Perlambatan di sini adalah apa? Acceleration yang nilainya negatif. Seperti yang tadi saya sampaikan ya. Oke, berarti di sini diketahui apa aja nih? Kelajuan awal atau V0-nya berapa nilainya? 20 meter per sekon. Oke, lanjut. Kemudian mobil direm agar berhenti. Berarti apanya ini? VT-nya atau V akhirnya ya. VT-nya nilainya berapa VT-nya? VT-nya berhenti. Kalau berhenti berarti kecepatannya 0. Oke. Kemudian mobil memerlukan waktu 10 sekon untuk berhenti. Berarti apanya? Delta T-nya, selisih waktu untuk berhentinya sebesar 10 sekon. Mobil tersebut mengalami perlambatan sebesar, dicari A. Oke, berapa nilai A? Nilai A sama seperti yang tadi, delta V dibagi dengan delta T. Oke, delta V-nya berapa? V akhirnya berapa? VT kurangi V0 dibagi delta T. Oke, VT-nya berapa nilainya? 0 dikurangi 20. Delta T-nya 10. Baik, mari kita kerjakan. Ini sama dengan A ya.
Berarti nilai A sama dengan 0 min 20. Min 20 ya. Min 20 dibagi 10. Jadinya berapa? Minus, jangan lupa minnya, min 2 meter per second kuadrat. Satuan untuk acceleration ya, meter per second kuadrat. Nah, di sini berarti jawabannya yang 2 meter per second kuadrat ya. Loh, kok itu kan di sini tuh ada min, Kak? Kok nggak ditulis sih? Iya, karena di sini sudah dalam kalimat perlambatan ya. Kata-katanya adalah perlambatan. Otomatis perlambatan itu apa? Perlambatan adalah percepatan yang nilainya negatif. Berarti negatif itu sudah terwakili oleh kata perlambatan. Makanya langsung kita masukkan nilainya 2 meter per second kuadrat. Begitu untuk soal nomor 10. Baik, kita lanjutkan soal nomor 11. Nah, ini soal teori nih. Contoh benda yang melakukan 3 macam gerak sekaligus terhadap acuan adalah yang mana ini ya? Harus 3 macam gerak sekaligus terhadap suatu acuan ya. Ini memang bahasanya rada sulit ya, kita harus memahami kata-kata. Oke, baik. Yang A ya, kita analisis dulu yang A. Bola dilempar oleh seorang di atas kapal yang sedang meninggalkan pelabuhan ya. Berarti di sini ada kapal, di sini ada orang gitu kan. Di sini ada pelabuhan ya, pelabuhan. Katakanlah ini pelabuhan ya. Nah, di sini kapal meninggalkan pelabuhan. Oke, kapal meninggalkan pelabuhan. Orang sedang menaik-naikkan bola, melempar-lemparkan bola. Di sini gerak kedua. Lalu gerak yang ketiga adalah gerak antara bola terhadap kapalnya ya. Bola terhadap kapalnya, dia juga bergerak-gerak, dan bola terhadap pelabuhan juga bergerak-gerak. Ini banyak gerak yang terjadi. Berarti jawabannya adalah yang A. Kalau dia sedang berlabuh di pelabuhan, berarti dia kan hanya bolanya aja bergerak terhadap orang tersebut. Ya, dia tidak bergerak terhadap pelabuhan, tidak bergerak terhadap kapal. Seperti itu ya. Baik, kita akan lanjut ke soal nomor 12. Soal nomor 12, sebuah benda bergerak ke timur. Timur itu mana ya? Kalau arah mata angin ya. Kita tulis dulu, utara itu di atas ya. Berarti selatan itu di bawah. Timur itu mana? Timur itu di sebelah kanan. Barat itu sebelah kiri. Oke ya. Nggak pas lurus. Oke, biarinlah ya. Baik, dia bergerak ke timur sejauh 200 meter. Lalu bergerak ke selatan, berarti turun ke bawah sejauh berapa? 100 meter. Benda tersebut bergerak ke barat. Barat itu berarti ke kiri sejauh berapa? 200 meter. Berarti perpindahannya berapa? Kita tarik garis dari sini ke sini ya. Berapa perpindahannya? Dia berpindah sebesar 100 meter ya. Jadi meskipun dia muter-muter sampai manapun, ternyata dia cuma berpindah sebesar 100 meter dari titik awalnya. Ya, jawabannya adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 13. Sebuah bis melaju di jalan raya selama 25 menit pertama ditempuh jarak 30 km. Kemudian 35 menit berikutnya ditempuh jarak 40 km dan 30 menit kemudian ditempuh jarak 50 km. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah kelajuan rata-rata bis tersebut. Oke. Berarti dia kan dianggap bergerak secara lurus beraturan atau GLB ya. Nah, GLB itu sebenarnya rumusnya apa sih? V sama dengan S per T. Nah, karena di sini adalah rata-rata ya, berarti nilai V-nya, V rata-rata itu adalah sigma S atau total jaraknya dibagi dengan total waktunya sigma T ya. Tentunya di sini karena dalam satuan jam ya, nanti jangan lupa dibagi 60. Baik, sekarang kita hitung ya. V sama dengan sigma S atau total S-nya dibagi dengan sigma T-nya. Berarti di sini ada S berapa? Ada perjalanan berapa kali? 1, 2, 3 kali. Ya, ada 3 kali. S1 tambah S2 tambah S3. Dibagi berapa? Dibagi T1 tambah T2 tambah T3.
3. Oke. S1 nilainya berapa? 30. S2 nilainya berapa? 40. S3 nilainya berapa? 50. Dibagi T-nya. T yang pertama 25 menit. Jangan lupa kita bagi 60 ya. Ditambah T kedua 35 menit. Dibagi 60, jangan lupa. Ditambah T yang ketiga 30 menit. Jangan lupa dibagi 60. Totalnya berapa ini? Kita hitung. 30 ditambah 40 ditambah 50 berapa ini? 30 tambah 40 adalah 70, ditambah 50 120 dibagi. Yo, ini karena penjumlahan pecahan ya, dan kita lihat penyebutnya sudah sama 60. Berarti berapa? Per 60-nya sama ya. Nilainya nanti per 60, kita tinggal hitung atasnya. 25 tambah 35 60. 60 tambah 30 iya 90. 90 per 60. 90 per 60 ini kayak 1,5 jam ya. Oke. Baik, kalau udah kita hitung seperti ini, kita bisa bagi-bagi ya. 1,5 jam itu kan kayak 3/2 ya. 3/2. Berarti sekarang 120 bagi 3/2 berapa? 120 dikali 2/3 ya, sama aja kayak gini. Kita coret-coret. Berapa? 40. Berarti nilainya adalah 80 km per jam. Cobanya yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 14. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 8 meter per sekon. Ya. Setelah direm, selama 6 sekon, kelajuannya menjadi 2 meter per sekon. Nah, yang ditanya adalah perlambatan. Ini mirip dengan soal yang tadi ya. Berarti diketahui kecepatan awalnya berapa? V, 0-nya nilainya 8 ya, 8 meter per sekon. Oke. Setelah direm selama 6 sekon, berarti selisih waktu yang digunakan ya, delta T-nya. Delta T-nya berapa? 6 sekon. Kelajuannya menjadi 2 meter per sekon. Berarti apanya ini? Ini adalah V akhirnya atau VT-nya 2 meter per sekon. Yang ditanya adalah perlambatan. Hurufnya apa? A. Ya, nilai A-nya berapa nilai A? Berarti A rumusnya apa A? Delta V dibagi dengan delta T. Ya, ingat ya, perlambatan adalah percepatan yang nilainya negatif. Delta V. V T kurangi V 0 dibagi dengan delta T. VT-nya berapa? VT-nya adalah 2. V0-nya berapa? 8. Delta T-nya 6. Ya, berarti nilai A berapa nilai A? A sama dengan 2 min 8 berapa sih? Minus 6 ya. Dibagi 6. Min 6 per 6 berapa? Kita bagi ya. Nilainya 1. Berarti minus 1 meter per sekon kuadrat. Jangan lupa ya, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, yang nilainya 1 adalah yang A. Kenapa nggak negatif? Ya, karena kalimatnya sudah perlambatan. Berarti tinggal masukkan angkanya saja. Oke, begitu untuk soal nomor 14. Kita lanjut soal nomor 15 ya. Diagram berikut menunjukkan grafik kecepatan terhadap waktu dari sebuah benda yang bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Jarak yang ditempuh benda selama 3 sekon ya. 3 sekon tuh sampai di sini. Yang ini berapa ini S-nya? Ya. Nah, sekarang kita ketahui bahwasanya kalau kita mau mencari S dari grafik VT ya, grafik V terhadap T, rumusnya adalah apa? Mencari luas yang diarsir ya, yang diarsir. Sekarang kita arsir dulu ya. Luas yang diarsir. Sekarang kita arsir dulu sampai 3 ini ya. Kita arsir. Oke. Itu bentuk apa sih? Ya. Kita bisa lihat dia adalah bentuk luas persegi panjang. Iya, luas persegi panjang. Oke, luas persegi panjang. Rumusnya apa luas persegi panjang? Panjang kali lebar.
Ya, panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Panjangnya berapa? 3. Lebarnya berapa? 4. Ya, berarti nilainya adalah 12 meter. Jawabannya adalah yang C ya. Mudah ya untuk mengetahui dari sini. Jadi kalau diketahui grafiknya, tidak diketahui angka-angka secara langsung, kita bisa menjawabnya. Karena grafik itu sebenarnya adalah perwakilan dari nilai-nilai ya yang berurutan. Itu kan di waktu detik ke-1, detik ke-2, detik ke-3, detik ke-4 dan seterusnya. Berapa nilai V-nya? Itu bisa kita lihat. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 16. Soal nomor 16. Perhatikan beberapa pernyataan tentang gerak benda berikut. Gerak benda yang termasuk dipercepat beraturan ya, berarti GLBB dipercepat ya. Dimana GLBB dipercepat itu adalah V-nya bertambah, V-nya bertambah semakin cepat. Coba kita lihat ya. Naik sepeda di jalan yang kasar dan datar, apakah kecepatannya bertambah? Tentu tidak ya. Yang kedua, mangga jatuh dari pohon. Ya, betul ya. Ini nanti kita bisa belajar di materi tentang gerak jatuh bebas ya. Jadi jenis gerak GLBB dipercepat yang dia itu jatuh secara bebas ya, maka disebut gerak jatuh bebas. Oke, berarti yang nomor 2 ya. Yang ada nomor 2-nya ya. Lalu lanjut, ayunan pada bandul lonceng. Gimana nih? Dia makin lama makin berhenti ya kalau ada ayunan di bandul gitu ya. Dia makin lama makin berhenti. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang 4. Oke. Yang 4, 2 dan 4. Kenapa? Karena kelereng itu kalau meluncur jatuh di bidang miring, dia pasti semakin cepat. Berarti jawabannya adalah yang D, yang 2 dan 4. Oke. Sampai di sini dulu untuk pembahasan mengenai part 2. Kita akan lanjutkan di pembahasan mengenai part 3. Jangan lupa subscribe dan komen kalau ingin berdiskusi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.